Petak umpet baru dimulai. Hantunya malah kabur duluan. Bayangin, kamu lagi main petak umpet, seru-seruan sama teman-teman. Tiba-tiba kamu sadar, yang main bareng kamu bukan manusia. Lebih kaget lagi, pas kamu nemuin dia, malah dia yang kabur duluan. Salam pembuka. Halo teman-teman, selamat datang di channel Horor Ngakak, tempat di mana cerita-cerita seru, misteri, dan kejadian kocak bercampur jadi satu. Ajakan like, komen, dan subscribe. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa like dulu video ini, komen pendapat kalian di bawah, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Ajakan menulis doa di komen. Jangan lupa juga tulis doa terbaik kalian di kolom komentar. Siapa tahu, doa kalian diijabah dan membawa berkah. Cerita dimulai. Awal yang seru. Malam itu, di sebuah desa kecil, sekelompok anak sedang main petak umpet di halaman belakang rumah tua yang katanya angker. Tapi namanya anak-anak. Rasa takut kalah sama rasa penasaran dan keseruan main. Giliran Dani jadi pencari. Dani kalah sut dan harus jadi pencari. Dengan mata tertutup dan mulai menghitung, teman-temannya buru-buru mencari tempat sembunyi. 1, 2, 10. Siap nggak siap? Aku cari. Ada yang aneh. Dani mulai mencari. Satu persatu temannya dia temukan, sampai tersisa satu orang yang belum ketemu. Siapa ya yang masih sembunyi? Batin Dani. Di balik pohon besar. Dia melihat bayangan seseorang di balik pohon besar. Pelan-pelan dia mendekat dan langsung berteriak. Ketemu. Tapi kok dia lari? Bukannya pasrah dan ketawa seperti yang lain, sosok itu malah lari secepat kilat ke arah hutan. Dani bengong, teman-temannya juga ikut kebingungan. Rasa penasaran mengalahkan takut. Dani yang merasa tertantang akhirnya mengejar. Tunggu, kok malah kabur? Teman-temannya teriak, Dani, jangan ke situ. Tapi dia tetap lari. Masuk ke hutan. Dani terus berlari sampai masuk ke hutan kecil di belakang rumah tua. Udara jadi lebih dingin, suara jangkrik terdengar jelas, dan tiba-tiba, sunyi. Bayangan itu berhenti. Sosok yang dikejar Dani tiba-tiba berhenti di bawah pohon besar dan berbalik pelan. Mata merah di kegelapan. Dani baru sadar, orang yang dia kejar itu punya mata merah bersinar. Astaga, aku ngejar hantu? Hantunya ketakutan. Tapi bukannya menyerang, si hantu malah mundur ketakutan. Jangan deket-deket, katanya dengan suara gemetar. Dani ikutan kaget. Dani bingung. Hah? Kok malah kamu yang takut? Bukannya harusnya aku yang kabur. Hantu yang pemalu. Si hantu akhirnya ngaku, aku nggak biasa dilihat orang. Kamu berani banget sih ngejar aku. Dani mulai santai. Dani malah ketawa. Ya ampun, kirain bakal serem, ternyata malah kayak anak baru yang malu di sekolah.
Mengenal sosok hantu. Si hantu akhirnya cerita. Dia adalah arwah seorang anak kecil yang dulu suka main di tempat itu, tapi nggak punya teman. Aku cuma pengen ikut main. Si hantu bilang, aku cuma pengen ikut main, tapi aku nggak tahu kalau kalian manusia beneran. Kirain aku main sama sesama hantu. Dani merasa kasihan. Dani mulai merasa kasihan. Ya ampun, kalau gitu kita temenan aja. Teman-temannya menyusul. Tiba-tiba, teman-temannya yang tadi takut datang menyusul. Dani, kamu nggak apa-apa? Siapa itu? Reaksi kaget. Saat teman-teman Dani melihat sosok itu, mereka menjerit. Tapi si hantu malah melambaikan tangan. Halo? Salah paham yang terungkap. Akhirnya, setelah ngobrol, anak-anak itu sadar kalau si hantu bukan makhluk jahat. Petak umpet lanjutan. Dani akhirnya ngajak si hantu main bareng. Tapi kali ini, mereka pilih tempat yang lebih terang. Awal persahabatan unik. Semua anak mulai terbiasa dengan kehadiran si hantu. Bahkan, dia sering jadi yang paling jago sembunyi. Hantu yang bahagia. Si hantu yang dulunya kesepian sekarang punya banyak teman. Aku nggak pernah seceria ini, katanya. Pelajaran berharga. Dani dan teman-temannya belajar sesuatu. Kadang, yang kita takutkan itu nggak semenyeramkan yang kita kira. Perpisahan yang mengharukan. Tapi suatu malam, si hantu pamit. Aku udah nggak kesepian lagi. Kayaknya aku harus pergi. Kenangan yang tersisa. Anak-anak sedih, tapi mereka tahu ini yang terbaik. Sebelum pergi, si hantu meninggalkan sesuatu. Sebuah batu kecil yang katanya bisa membawa keberuntungan. Kembali ke kehidupan normal. Hari-hari berlalu, mereka tetap main petak umpet, tapi selalu ingat dengan teman gaib mereka. Keajaiban terjadi. Suatu hari, Dani menemukan batu keberuntungan itu bersinar aneh. Seakan si hantu masih menjaga mereka. Sebuah cerita yang melekat di hati. Kini, setiap kali mereka main petak umpet, mereka selalu ingat malam ajaib itu. Pesan moral. Kadang, sesuatu yang kita takuti hanya butuh dipahami. Dan terkadang, sahabat bisa datang dari tempat yang gak kita sangka. Akhir yang menghangatkan hati. Dan begitulah cerita Dani dan petak umpetnya bersama hantu. Sebuah kisah tentang keberanian, persahabatan, dan keajaiban kecil di dunia ini. Wah, cerita kali ini benar-benar campur aduk ya. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau kalian pernah mengalami kejadian misterius, share di kolom komentar ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.